Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin harga turun, tapi penurunannya ini masih di dalam candle sebelumnya. Jadi kemarin geraknya itu benar-benar di dalam candle ini. Jadi terlihat ya, candle ini masih di dalam candle ini. Dan kemarin kan saya sampaikan, boleh naik asal tidak boleh lebih dari 52 ini. Tapi ternyata bahkan high sebelumnya pun tidak tercapai. Jadi pula kemarin anomali di mana opennya di atas open sebelumnya tapi high tidak mampu dicapai. Walaupun gitu low-nya juga nggak pecah. Secara umum nih jangka panjangnya ini masih berada dalam pola downtrend. Karena high sebelumnya ini yang di sini belum pecah. Jadi kemungkinan ini belum ada, saya hapus. Artinya kemungkinan masih di gelombang ini. Masih akan ada low baru. Tapi ingat, hari ini adalah Jumat pertama bulan Mei, artinya ada rilis data non-farm payroll. Ya, kita lihat dulu untuk kalender ekonomi hari ini. Jam 19.30 ada undersick unemployment rate. Jadi ini orang-orang yang bekerja di bawah 6 jam dalam satu hari. Ya, semacam freelance gitu ya. Diperkirakan tetap 7,3%. Kemudian non-farm payroll, nah ini yang paling penting, diperkirakan turun dari 303.000 menjadi 243.000. Wow, ini buruk untuk ekonomi nih. Tapi ya kita tunggu saja nanti rilis datanya berapa. Apakah seperti itu atau lebih buruk lagi atau lebih baik? Jika lebih buruk, itu buruk untuk ekonomi, baik untuk emas. Tapi kalau lebih baik, itu baik untuk ekonomi, buruk untuk emas. Kemudian jam yang sama nih, masih jam 19.30, unemployment rate diperkirakan tetap, yaitu sebesar 3,8%. Tingkat penganggurannya tidak berubah. Non-farm payroll private diperkirakan turun dari 232.000 menjadi 181.000. Wah, ini turunnya jauh ini. Ini buruk untuk ekonomi, baik untuk emas. Tapi sekali lagi lihat nanti rilis data hasilnya seperti apa. Apakah sesuai dengan perkiraan atau tidak. Kemudian jam 20.45 ada S&P Global Service PMI. Diperkirakan turun tipis dari 51,7 menjadi 50,9. Ini juga nggak bagus ini. Artinya baik untuk emas. Kemudian ISM Service PMI diperkirakan naik tipis dari 51,4 menjadi 52. Nah, ini yang buruk untuk emas. Nah, terus bagaimana? Ya, kita lihat pergerakan harganya ini masih satu hari. Kemudian saya geser ke 4 jam. Terlihat ya, kemarin penurunan dari awal hanya di sesi Amerika ada kenaikan, tapi kenaikannya tipis saja. Dan oh ya, karena ini mingguan, nanti kita cek mingguan juga nanggung ini. Kita buat 1 jam. Nah, ini untuk pola 1 jam. Dari jam 6 di sini naik tipis, kemudian lanjut turun, gagal naik. Ya, artinya masih kuat turunnya ya. Ini juga untuk 1 jam itu overbought, siap-siap untuk turun. Untuk 4 jam netral. Untuk 1 hari oversold. Nah, makanya turunnya agak tertahan. Kemudian, nah karena ini Jumat, kita lihat weekly-nya. Weekly kuat turun dan on roll ya. Ada di posisi, nah sekarang udah mulai netral. Kemarin-kemarin kan overbought ya. Dan ini on roll. Maksudnya begini, minggu ini Senin dimulai dengan open lebih rendah daripada open sebelumnya. Artinya lebih memungkinkan untuk turun dan ini sudah turun. Masih on roll. Dan jika memang ini close-nya nanti masih negatif, masih turun, maka peluang untuk hari Senin juga opennya di bawah dari open minggu ini
Jadi masih ada peluang terjadi downtrend. Jadi sekali lagi peluang downtrend masih cukup kuat. Apalagi nih mulai jam 1, jam 2 ini juga penurunan kuat. Jadi sepertinya wajar kalau pagi ini memang turun dulu. Apakah ada kenaikan? Saya tidak yakin. Untuk support resisten hari ini, support 1 ada di 2300, dan jika close-nya nanti di bawah 2300, tanda-tanda bearish semakin kuat. Kemudian support 2 ada di 2283 dan support 3 ada di 2265. Targetnya sebenarnya di support 3 ini ya. Tapi tidak tahu nih apakah langsung diambil hari ini atau mungkin minggu depan. Kemudian untuk resisten 1 ada di 2316, resisten 2 ada di 2328 dan resisten 3 ada di 2343. Tapi tentu saja karena ini ada non-farm payroll, ada turbulensi harga di situ. Hati-hati untuk yang equity-nya tipis. Maksudnya equity tipis gini, mungkin modal Anda besar tapi kalau masuknya besar juga berarti kan kekuatan dana Anda kecil. Nah, saya lebih mengutamakan kekuatan dana sih, bukan angka equity-nya. Hati-hati, sebaiknya amankan dulu karena gelombangnya bisa cukup besar ini. Biasanya non-farm payroll gelombangnya besar. Memang seringkali tidak menentukan hasil akhir dari hari rilis data non-farm payroll, tapi saat non-farm payroll-nya biasanya gelombangnya besar. Jadi seperti biasa saya ingatkan kembali, bijaklah dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.